Assalamualaikum adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah siap belajarnya? Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung aja kita menuju ke pembelajaran. Let's go. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melenggangkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melenggangkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintah kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Thomas Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kemudian kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kemudian, pada kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian ada upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Nah, jadi itu dia kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, kemudian pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18,
kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian ada faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain, yang pertama, dia meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Terus yang kedua, dia membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, dia membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain yaitu mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Nah, itu dia peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, berikut ini mari kita dengarkan dulu ya penjelasan tentang perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk-bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es yang mencair. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air.
Nah, berikut ini adalah contoh dari peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Yang pertama, peristiwa atau contoh peristiwa membeku ya. Yang pertama, air berubah menjadi es batu setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Itu contoh yang sudah familiar kita dengar ya. Kemudian cairan agar-agar ya menjadi beku atau kenyal setelah dibiarkan di suhu yang dingin. Selanjutnya minyak goreng yang mengental atau membeku saat cuaca dingin atau saat cuaca yang sangat dingin ya. Minyak gorengnya jadi beku. Kemudian yang keempat, lilin yang meleleh ya. Setelah dipanaskan akan kembali mengeras. Ya, lilin itu meleleh. Terus setelah apinya ditiup, dia kembali keras lagi lilinnya. Nah, berikutnya adalah contoh peristiwa mencair ya. Seperti yang sudah kalian ketahui tadi, contoh familiarnya adalah es yang mencair. Nah, contohnya seperti es batu atau es krim yang meleleh jika dibiarkan di tempat terbuka atau di luar pada suhu yang panas. Kemudian ada lilin ya. Lilin yang bentuknya padat itu akan mencair juga ketika dipanaskan. Selanjutnya ada mentega ya. Mentega, pernah melihat mentega? Nah, mentega itu akan mencair juga pas diletakkan di wajan atau wajan penggorengan yang panas ya saat mau memasak. Nah, menteganya akan mencair juga. Nah, berikutnya peristiwa menguap ya. Contoh peristiwa menguap. Seperti itu terjadi pada bensin, spiritus, dan solar yang dibiarkan di tempat terbuka atau di udara terbuka ya. Lama-kelamaan bensin, spiritus, dan solar ini akan habis karena menguap menjadi gas. Nah, kemudian baju yang basah kemudian dijemur di luar rumah atau di halaman rumah ya. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan kering ya, karena airnya menguap, karena adanya panas dari sinar matahari. Nah, contoh selanjutnya, setiap kita memasak juga akan melihat peristiwa penguapan ya, seperti saat kita memasak air ataupun makanan berkuah lainnya yang mengandung air. Setelah airnya matang, air jadi mendidih, lalu uap-uap airnya naik ke atas tutup panci. Kemudian peristiwa mengembun ya, beserta contohnya. Nah, peristiwa mengembun ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya seperti pada gelas kaca yang diisi air dan es batu. Kalian pernah kan melihat air dan es batu dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas, terus dinding luarnya itu atau dinding luar gelasnya itu akan basah-basah ya, dan kayak terbentuk titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air atau embun di dedaunan pada pagi hari, meskipun pas malamnya atau pas malam harinya itu tidak terjadi hujan. Nah, tetapi terlihat ya tetesan air pada tanaman yang ada di luar itu. Nah, kemudian contoh lain lagi proses pengembunan. Lalu proses terbentuknya awan ya merupakan proses kondensasi. Uap air yang ada di bumi yang naik akibat panas matahari akan terkondensasi di udara. Hal ini dikarenakan udara di atas permukaan bumi itu lebih rendah dari titik embun uap air. Proses kondensasi inilah yang menyebabkan terjadinya awan. Nah, selanjutnya peristiwa menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, dari padat ke gas itu adalah peristiwa menyublim.
Nah, berikut ini contoh peristiwa menyublim ya. Yang pertama ada kapur barus. Zat yang terkandung di dalam kapur barus dapat berubah wujud menjadi gas jika diletakkan pada tekanan dan temperatur ruang. Hal itulah yang menyebabkan kapur barus jadi mengecil ukurannya ketika diletakkan di ruangan terbuka. Wujudnya akan berubah dari padat menjadi gas tanpa jadi cairan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penyegar udara atau penyegar udara yang jenis padat ya. Nah, penyegar udara sering digunakan di kamar mandi atau toilet. Penyegar udara akan menyublim ketika dibiarkan di ruangan terbuka, sama halnya seperti kapur barus tadi ya, sama halnya seperti kapur barus tadi. Nah, ukurannya juga akan berkurang dari waktu ke waktu selama masa pemakaian. Lagu Rayuan Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah airnya. Nah, menghargai jasa pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ciri-ciri lagu wajib itu antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Nah, yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya pembelajarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.